Halo, mohon izin. Saya Yesua Robert Andreas Bolon dengan NIM 24030102028. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan eh, tugas presentasi saya, penjelasan saya terkait dengan bukti audit untuk memenuhi tugas ujian akhir semester digital auditing. Saya berterima kasih kepada Ibu dosen yang telah mengajar. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Nah, pendahuluan. Di dalam dunia auditing, bukti audit ini adalah elemen fundamental yang digunakan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan yang diaudit. Dengan perkembangan sistem informasi konvensional. Nah, proses audit ini mulai menggunakan data yang tersimpan dalam format digital, seperti file komputer, database, dan laporan yang dihasilkan oleh sistem yang berbasis komputer. Meskipun belum sepenuhnya menggunakan teknologi, beberapa sistem digital sederhana seperti pengolahan data elektronik telah mempengaruhi proses pengumpulan dan pengujian bukti audit. Nah, eh, apa yang dimaksud dengan bukti audit? Di sini ada definisinya ya. Nah, ini yang pertama dikumpulkan oleh auditor, yaitu seorang yang mengumpulkan bukti, ya, bukti audit. Itu auditor. Lalu meninjau laporan keuangan. Target dari tim auditor adalah laporan keuangan perusahaan. Dan transaksi perusahaan ini adalah laporan yang mencakup segala transaksi yang ada di perusahaan. Nah, inilah lingkupnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kandalan bukti audit. Di sini adalah dalam mengumpulkan bukti audit, seorang auditor itu harus mencari, memilah bukti yang andal dan valid agar dapat mencerminkan kondisi bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya. Lalu di sini ada poin-poinnya ya, ada keandalan. Itu bukti audit itu yang peroleh dari luar perusahaan atau perusahaan melalui sumber independen dianggap lebih andal. Nah, itu ya. Lalu ada pencatatan. Jika direkam dengan bentuk dokumenter melalui media kertas atau elektronik, dalam format legal itu dianggap lebih diandalkan. Ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi bukti audit ya. Lalu ada pengendalian. Jika pengendalian terkait yang diterapkan oleh korporasi atau firma benar-benar efektif, bukti audit ini adalah yang paling diandalkan. Lalu ada subjek dan objeknya. Jika bukti diperoleh dari akuntan publik atau auditor secara langsung, maka dianggap lebih andal dibandingkan peroleh bukti audit dari sumber yang tidak langsung melalui inferensi lainnya. Nah, di sini ada juga bukti audit asli dapat diandalkan daripada fotokopi. Nah, ini kandalan bukti audit. Nah, persyaratan bukti audit yang baik, di mana ada relevansi, sumber, sifat, dan kecukupan. Relevansi yaitu relevansi bukti sebagian besar dipengaruhi oleh jenis bukti audit yang dilakukan dan bagaimana informasi tersebut diterima dan dibandingkan dengan analisis keseluruhan. Sumber adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kandalan bukti audit. Informasi sumber eksternal akan selalu lebih disukai daripada informasi internal karena umumnya dianggap tidak memiliki bias. Kalau di internal mungkin masih ada biasnya, mungkin masih bisa diperbaiki atau bagaimana ya, atau ya eh, dikondisikan lah istilahnya terkait dengan bukti audit. Tapi kalau ada eksternal, eksternal ini kan tidak punya hubungan sama sekali ya. Jadi ini lebih menarik dan lebih disukai ya, lebih cocok ya, lebih andal. Lalu ada sifatnya. Bukti audit dianggap cukup ketika informasi diberikan melalui presentasi, nah konfirmasi fisik atau dokumen hukum. Lalu kecukupan bukti audit juga memperhitungkan materi yang diberikan, seperti laporan bank, yang selanjutnya membantu menentukan posisi keuangan perusahaan. Nah, bagaimana mendapatkan bukti audit? Di sini ada inspeksi, yaitu melibatkan pemeriksaan semua catatan dokumen baik internal maupun eksternal. Ada juga pengamatan, melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Lalu ada juga pertanyaan dan konfirmasi. Jadi inquiry ya. Nah, ini penelitian
informasi dari sumber daya yang berpengetahuan di dalam entitas atau di luar entitas. Ada juga komputasi, perhitungan kebenaran data akuntansi dari laporan keuangan, contohnya di utang dilakukan komputasi, lalu ditemukan bukti-bukti audit. Lalu ada tinjauan analitis, di mana menunjukkan kemungkinan masalah dengan catatan keuangan perusahaan dengan media analisis rasio. Nah, jenis-jenis bukti audit di sini ada pemeriksaan fisik, konfirmasi, bukti dokumenter, bukti lisan, sistem akuntansi, dan kinerja ulang dan observasi. Contoh bukti audit di sini ada dokumen pihak ketiga, dokumen yang diperoleh dari pihak ketiga dalam bisnis, di mana pihak-pihak tersebut dapat berupa pemasok, ya, pelanggan, bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan leasing, pemerintah, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Dokumen internal perusahaan juga, di mana klien audit secara internal menghasilkan dokumen ini. Ini berupa memo internal, email internal, register, dan lain-lain. Lalu ada juga dokumen yang disiapkan oleh auditor. Dokumen yang disiapkan oleh auditor, dokumen-dokumen ini disusun secara sistematis untuk memverifikasi keakuran saldo atau transaksi rekening. Nah, kita sampai kepada eh, kesimpulan, di mana di sini eh, berbagai jenis bukti audit harus digunakan bersama-sama jika dapat diterapkan untuk meningkatkan kecukupan dan kesesuaiannya. Hal ini penting bagi seorang auditor karena ia hanya mengeluarkan opini audit yang benar jika bukti yang dikumpulkan selama audit cukup tepat. Laporan keuangan, bukti transaksi internal, dan bukti eksternal merupakan contoh dari bukti audit yang sering digunakan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, setiap bisnis harus melacak dan membukukan semua bukti tersebut untuk mendukung kelancaran proses audit. Lalu ada contoh kasus juga sesuai dengan arahan yang ada pada tugas. Contoh di sebuah perusahaan manufaktur PT XYZ. Ini sedang diaudit nih laporan keuangannya pada tahun 2024. Auditor ini menemukan bahwa ada ketidaksesuaian antara jumlah inventaris yang tercatat dalam sistem akuntansi digital dengan hasil pemeriksaan fisik di gudang. Beda nih, dicatat di sistem akuntansi digital ya, sistem akuntansi atau aplikasinya itu dicatat sekian, misal 1.000. Sementara periksa fisik itu kurang atau lebih ya. Nah, dalam sistem tercatat bahwa stok jadi 1.000 unit. Nah, ini ya, stoknya itu jadi 1.000 unit dalam sistem. Sedangkan diperiksa fisik, ini hanya 800 unit. Nah, periksa fisik 800, sementara dalam sistemnya 1.000. Nah, ini pemeriksaan fisik ini menunjukkan kurang 200 dari sistem auditnya. Nah, bagaimana penyelesaian dari studi kasus ini? Yang pertama, pemeriksaan bukti dokumenter ya. Karena ini adalah perbandingan antara sistem dan pemeriksaan fisik, jadi perlu pemeriksaan bukti dokumenter. Auditor memeriksa dokumen pendukung seperti laporan produksi, laporan pengirim barang, laporan penjualan, dan menentukan apakah ada kesalahan pencatatan barang yang belum diperhitungkan. Diperiksa nih, laporan produksinya, berapa produksinya, laporan pengirim barang, berapa barang produksi yang udah dikirim. Pelan faktur penjualan, berapa aja barang yang sudah dijual. Nah, ini dicatat nih, kesalahan pencatatan ini ada nggak diteliti kembali, atau ada nggak barang yang belum terhitung dari semua laporan-laporannya. Lalu yang kedua, konfirmasi dengan pihak terkait. Auditor ini harus menghubungi manajer produksi dan manajer gudang untuk memastikan nggak ada nih kesalahan pelaporan jumlah barang jadi. Jadi, kalau ditemukan barang rusak atau barang hilang, auditor meminta bukti pendukung seperti laporan kerusakan. Contoh, mereka kan panggil nih manajer produksinya. Ada nggak eh, laporan kesalahan pencatatan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kenapa nih ada kurang 200? Mungkin rusak. Oke, kalau rusak, ini atau hilang, coba minta bukti kerusakan ya, bukti pendukung untuk membuktikan bahwa barang-barang itu yang rusak atau juga hilang.
Lalu yang ketiga ada analisis data, di mana auditor menggunakan analisis manual terhadap data historis dan catatan transaksi digital untuk mencari pola atau anomali yang menyebabkan perbedaan tersebut. Dan di sini memberikan rekomendasi ya, auditor itu memberikan rekomendasi promosi perusahaan untuk meningkatkan pengendalian internal pada pencatatan intervaris. Seperti melakukan pencocokan stok secara berkala dan menggunakan sistem perhitungannya yang lebih baik. Baik, demikian presentasi dari saya terkait dengan teori akuntansi dari eh, matkul Digital Auditing. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.